Selebeu Buciners, selamat datang dan jumpa kembali dengan saya yang suka bikin baper kalian. Di video ini saya bakalan bahas alur film yang berjudul Mariposa, bukan Mari Perkosa. Mariposa ini dirilis pada tahun 2020 kemarin. Film ini berkisah tentang seorang wanita yang berjuang sekuat tenaga dan hati demi mendapatkan seorang laki-laki yang ia cintai. Baiklah, tidak usah hubul-hubul dan basa-basi, siapkan tisu, kencangkan tali BH pacar jika punya, siapkan mental dan selamat menonton. Selebeu ikeh. Di awal film kita diperlihatkan dua wanita sedang ngobrol akrab. Dan kenalkan, ini adalah Natasha Kailovi, panggil saja Aca, dan sahabatnya adalah Manda. Mereka berdua membicarakan salah satu pria yang sifatnya dingin sekali dan terkenal cuek. Namun Aca menyukai pria itu saat pertama kali dia melihatnya. Tiba-tiba pria itu muncul dan namanya adalah Iqbal. Aca yang melihatnya langsung ingin berkenalan dengan Iqbal. Namun dengan dinginnya, Iqbal tidak menghiraukannya. By the way, Aca jomblo loh. Sampai-sampai Aca meminta nomor teleponnya Iqbal, namun Iqbal menolaknya. Gak mau. Gue mau tulis sendiri atau mau nyebutin aja? Dengan percaya dirinya, Aca bersikeras untuk meminta nomor teleponnya, dan akhirnya Iqbal pun memberikannya lalu meninggalkannya. Dua, harus minta nomor telepon. 0817. Oke. Makanannya nggak dihabis? Setelah mendapatkan nomor teleponnya Iqbal, Aca berniatan untuk menelpon Iqbal, namun dilarang oleh Manda. Namun Aca malah pura-pura kepencet teleponnya, padahal sengaja tuh Beu. Ya jadi percuma. Kepencet, aduh kepencet. Kopi, jadi ini Iqbal kan? Saya Jumali. 43611. Manda pun tertawa karena ternyata nomor yang diberikan oleh Iqbal ternyata adalah nomor tukang pijit. Singkat cerita, Aca dan teman-teman lainnya sedang mengadakan camp seleksi untuk mengikuti olimpiade tingkat nasional. Namun di saat semua orang sibuk mengerjakan soal tes, Aca malah memandangi Iqbal terus-menerus. Hingga gurunya memanggilnya pun tak terdengar. Hebatnya nih Beu, ternyata Aca sudah mengisi semua soal tersebut. Cepet amat. Indah soalnya beli kelas. Sampai akhirnya gurunya mengumumkan siswa yang memiliki nilai tertinggi dan dijadikan satu tim untuk pertandingannya di olimpiade yang akan mendatang. Orang yang kepilih itu antara lain ialah Juna, nilai tertinggi matematika, Aca, nilai tertinggi kimia, dan juga Iqbal, nilai tertinggi fisika. Pulang dari itu, Manda menasehati Aca agar bisa melupakan Iqbal. Namun Aca tidak bisa melupakannya. Lupain Iqbal. Gak bisa. Malah makin nempel. Nih. Karena Aca terlanjur cinta pada Iqbal dan tetap berjuang untuk mendapatkannya. Di saat di dalam bus, Aca malah menghayal punya anak dengan Iqbal. Aca tuh lagi bayangin nanti udah gede nikah sama Iqbal. Punya anak, punya rumah sendiri. Dan film pun dimulai. Di malam hari, ayahnya Iqbal sedang menasehati Iqbal, di mana Iqbal harus bisa mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya, dan Iqbal dilarang untuk pacaran. Mungkin ini adalah alasan untuk Iqbal tidak berpacaran. Keesokan harinya, sahabatnya Iqbal malah usilin Iqbal bahwa Iqbal telah pacaran dengan Aca, padahal belum, Bel. Itu Iqbal sama si Aca jadian ya? Siapa yang bilang? Gue banyak banget ya PR-nya. Bego lu. Ini PR minggu lalu, sapi. Singkat cerita, jam upacara pun dimulai. Namun Aca bingung mencari Iqbal karena Iqbal bolos upacara. Yan, awas lepas. Astagfirullah. Ternyata Iqbal kulitnya sensitif dengan panas pagi, makanya dia bolos. Dan uniknya nih Beu, Aca malah ikutan bolos agar bisa nemenin Iqbal. Menurut lo kenapa? Nggak tahu. Seru ya ngobrol kayak gini.
Juga sebenarnya bingung. Kalau dipikir-pikir kan, kita tuh sebenarnya cocok tau Bel. Oke, that's enough. Sini, kunci. Singkat cerita, mereka berdua dihukum karena bolos upacara dan ditugaskan untuk membersihkan kolam renang. Tidak lama dari itu, Aca yang melihat Iqbal kecapean hendak membantunya dan Iqbal pun menolaknya dan terjadilah. Sumpah Bel, saya sedih di sini dan ternyata saat Aca tenggelam itu hanya pura-pura dan malahan Iqbal yang balik tenggelam. Aca! Bener kan kayak di film-film. Tentu Iqbal bakalan dikasih napas buatan dong. Di sini jiwa gregetku ingin merasakannya. Singkat cerita, mereka bertiga latihan uji tes untuk persiapan Olimpiade nanti. Pulang dari sekolah, Aca berbincang dengan Manda. Dan Aca minta solusi untuk membuat Iqbal menyukainya. Dan Manda bersolusi, cuekin Iqbal selama 7 hari. Jika dia memberikan perhatian, jadi Iqbal juga suka Aca. Namun sebaliknya, jika Iqbal biasa-biasa aja, berarti udah lupain Iqbal karena tidak memiliki rasa apa-apa. Aca pun menjalankan rencananya di hari pertama. Air yang dingin sedingin-dinginnya kalau diajak berinteraksi. Saya mau pinjem. Singkat cerita, hari ketiga sudah berlalu. Aca dan Iqbal pulang dari tes ujinya. Namun Aca disuruh pulang oleh gurunya bersama Iqbal. Mau gak mau dong, Iqbal pulang dengan Aca. Uniknya, Aca malah berhayal lagi nih Bel. Sekali kita berbeda pandang, sudahlah dirimu entah karena. Kak, beli kipas kak, gratis angin selamanya. Ada boneka sapi beliin buat Aca. Neng, boneka sapinya neng. Sampai di rumah, Manda langsung heran kenapa bisa mereka pulang berdua. Namun Aca berkata itu hanya disuruh pulang oleh Pak Bambang. Malam harinya Aca menelpon Iqbal, namun tiba-tiba ayahnya Iqbal menyita HP Iqbal. Uniknya nih Bel, ayahnya Iqbal terganggu tidurnya karena Aca selalu chattingin Iqbal terus-menerus. Pagi hari pun tiba. Di saat sarapan pagi, ayahnya Iqbal kesal dengan Iqbal. Dan Iqbal pun pergi ke sekolahnya. Dan Iqbal juga kesal karena dimarahi oleh ayahnya. Dan ia berkata kepada Aca, Aca adalah cewek murahan. Murahan. Ini tuh namanya perjuangan, bukan murahan. Lo tuh nggak tahu malu. Setelah kejadian itu, Aca mulai sadar bahwa Aca harus mundur, walaupun itu susah untuk melupakan Iqbal. Singkat cerita, jam uji tes dimulai, namun Aca belum juga datang. Di saat adu omong, Aca pun tiba dan ingin melanjutkan uji Olimpiade tersebut. Aca emang sering ganggu Iqbal, makanya Iqbal marah. Waktu uji kompetensi untuk lolos ke babak selanjutnya pun dimulai. Masing-masing dari kita ngerjain 5 lembar soal. Dan jangan lupa ingat ke tim. Kita mulai dengan berdoa dulu. Di pertengahan acara, terlihat Aca mimisan karena penyakitnya itu. Dan Juna langsung memberikan perhatian. Namun setelah selesai dielap tuh mimisan, Juna masih bertukar jawaban. Namun Iqbal marah karena Aca sedang sakit dan harus istirahat. Tapi Aca bersikeras untuk melanjutkannya dan cuek pada Iqbal. Maju ke 20 menit ke depan, pertandingan telah selesai. Semuanya marah-marah kepada Iqbal karena Iqbal lama mengerjakan soal-soal tadi. Dan telepon dewan juri pun sampai dan mereka bertiga lolos. Namun Aca pingsan dan dibawa ke ruang perawatan. Namun Iqbal yang menjaganya. Iqbal yang menjaganya didatangi oleh ayahnya dan marah-marah kepada Iqbal karena tidak belajar dan menyuruh meninggalkan Aca dan balik ke penginapan untuk belajar. Tidak lama susternya datang membawakan makanan dan menyuruh Iqbal menyuapi Aca. Namun ketika Iqbal membangunkan Aca,
Iqbal malah panik karena Aca tidak bangun-bangun. Iqbal pun langsung bergegas memanggil suster dan ketika Iqbal dan suster balik lagi, Aca sudah makan sendiri. Gokil nggak tuh, Bel? Suapin. Sok, duduk sini. Aduh. Sok. Ya, setelah suster keluar, Aca menolaknya saat hendak disuapi. Karena Aca tadi mendengar pembicaraan Iqbal dengan ayahnya dan Aca nggak mau disalahkan jika Iqbal kalah besok. Keesokan harinya, Juna dan Iqbal hanya berdua dan terlihat Juna panik. Namun, saat waktu dimulai, Aca datang dan bergabung kembali dengan mereka. Kompetensi pun dimulai. Setelah dari kompetensi itu, mereka semua berkumpul. Dan Pak Bambang ditelepon oleh Dewan Juri. Namun Pak Bambang jahil tuh, Bew. Kata Pak Bambang, mereka nggak lolos. Dan Iqbal langsung kaget. Karena Iqbal pasti dimarahi oleh ayahnya. Dan Pak Bambang ngomong kembali bahwa mereka semua lolos ke babak final dan masuk 3 besar. Ya, benar. Jawabannya benar. Singkat cerita, orang tua mereka saling bertemu. Namun ternyata Iqbal mengakui bahwa jawaban tadi diberitahu oleh Aca. Keesokan harinya, Aca membagikan undangan ulang tahunnya. Namun Iqbal tidak diundang, entah apa alasannya. Gak diundang sama pacarnya sendiri. Malam hari pun tiba dan pesta ulang tahun Aca pun dimulai. Namun Aca sedang menunggu Iqbal. Dan Iqbal yang ingin chatting Aca happy birthday langsung didatangi oleh ayahnya dan langsung dihapus. Iqbal dan ayahnya sedang diskusi dengan orang yang ingin mencari anak-anak berbakat untuk diberikan beasiswa. Namun Iqbal menolaknya karena Iqbal tidak suka dengan sains. Dan ketika ayahnya marah dengan Iqbal yang tidak suka dengan sains, namun Henry memberikan solusi dan ayahnya pun memberikan kebebasan kepada Iqbal. Di sisi lain, saat pesta berlangsung, Aca memberikan kue kepada Juna. Namun sebelum Aca memberikan kue tersebut kepada Juna, Aca nanya kepada Juna, apakah dia menerima titipan undangan Iqbal. Ternyata nih Bel, Manda tidak memberikan undangannya Iqbal karena Manda nggak mau Iqbal datang. Dan Aca menangis ketika mendengar undangan Iqbal tidak diberikan. Mau lo undang pun, dia nggak bakal datang. Gak peduli. Tahu liat Amanda baik. Tapi nggak gini, Ma. Dari obrolan mereka, sahabat-sahabatnya Iqbal datang dan memberitahu pada Aca ada kejutan untuknya. Dan ternyata kejutan itu adalah Iqbal yang datang dan menemui Aca. Dan Iqbal pun sadar bahwa dia juga mencintai Aca. Dan Iqbal nembak Aca, maukah kamu jadi pacarku? Selebeu. Aca mau jadi pacar Iqbal. Mereka pun jadian. Dan di saat hati Aca dan Iqbal berbunga-bunga, Juna datang dan memberikan kue yang diberikan oleh orang yang tersayang. Dan Iqbal malah bercanda di saat hendak memakan kuenya. Dan cerita pun tamat. Ending yang sangat buat baper. Oke, terima kasih untuk kalian semua dan semoga kalian kuat puasanya bagi orang-orang yang melaksanakannya. Dan iya, pelajaran yang bisa kita ambil dari film Mariposa adalah janganlah kalian menyia-nyiakan orang yang benar-benar selalu ada untuk menemani kita. Dan berjuanglah mendapatkan yang kita mau, karena usaha tidak mengkhianati hasil. Baik, cukup segitu. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selebeu. Ike.